Mulai sekarang ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas mau jelasin tentang strategi bikin konten viral yang mengangkat tagline langkah-langkah membuat konten viral. Untuk membuat konten viral itu kita harus, yang pertama kita tahu itu kita harus mengerti perjalanan customer atau customer journey. Kita lihat perjalanan seorang dari yang awalnya gak tahu sama konten kita sampai akhirnya nanti customernya ini bisa ngeviralin konten kita dengan cara ya berinteraksi dengan konten kita, ngasih komen, like gitu, terus nge-share konten kita ke teman-temannya. Kita harus tahu perjalanan customer dari yang itu dulu, yang awalnya nggak tahu sampai akhirnya dia bisa ngeviralin konten kita. Langsung kita ke customer journey. Nah, customer journey ini seperti ini. Ini anggapannya yang customer yang bulat itu. Nah, anggapannya yang bulat ini adalah customernya atau penontonnya. Lalu penontonnya itu memilih platform media sosial ya kayak IG, TikTok, terus Facebook dan lain-lain. Pokoknya platform media sosial. Terus di platform ini akan menyuguhkan konten yang menarik, ya menyuguhkan konten yang diminati sama customer tersebut. Soalnya apa? Kalau platform itu sebenarnya punya goals dan tujuan itu setiap berapa lama waktu yang dihabiskan oleh pengunjung, oleh customernya di aplikasi media sosial tersebut. Jadi pasti platform tersebut akan menyuguhkan konten yang diminati sama customernya. Nah, kalau sudah nemu konten yang diminati, customer ini tahu dari mana kalau konten ini yang dia minati, dari headline. Nah, customer ini mengetahui konten yang diminati itu dari headline atau judul. Judulnya apa, sesuai apa enggak sama masalahnya, sama problemnya si customer tersebut. Kalau misalnya sesuai, customer akan ngeklik headline itu dan akan membaca isinya. Nah, di sini yang sering terjadi, Mbak, istilahnya itu clickbait. Jadi headline-nya apa, isinya apa. Itu yang bikin customer pergi ninggalin konten kita. Jadi antara headline dan isi ini harus sama. Headline-nya ini dibuat menarik, tapi ya isinya juga membahas tentang headline-nya tersebut. Gitu. Kalau misalnya nggak sesuai dengan headline yang kita suguhkan, si customer ini akan berpeluang besar untuk meninggalkan konten kita. Jadi ya kita nggak sampai viral gitu. Paling cuma lo kok beda sama headline-nya apa. Jadi keluar gitu customer-nya nggak ngeliat konten kita. Nah, setelah headline-nya menarik, terus diklik, customer-nya akan membaca isi dari konten kita tersebut. Nah, setelah cocok isinya, langsung ke action. Action ini ya nge-like, komen, terus nge-share ke teman-temannya. Ini rumus konten viral. Di Zoom kali ini aku akan menjelaskan tentang headline-nya aja. Sebenarnya Zoom ini materinya ini berhubungan sama punyanya Mas Yona kemarin. Jadi aku membahas headline-nya. Membuat headline yang menarik. Nah, karena headline yang menarik itu adalah headline yang menjawab masalah dan keinginan customer. Nah, di dalam headline itu ada dua
ada dua hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah masalah dan keinginan customer, dan bahasa yang kita gunakan itu sesuai dengan bahasa market kita. Dan bahasa market ini beda-beda sesuai dengan pengertiannya customernya, dan dia ada di level bahasa pengertian bahasa yang mana tuh. Kalau caranya membuat bahasa yang sesuai dengan market kita juga harus balik lagi ke customer journey. Nah, sini ada empat tahapan yang berbeda. Ada unaware, aware, solution, dan action. Nah, kalau unaware ini market kita ini masih belum tahu sama kita, masih belum tahu tentang konten kita apa, terus pasarnya itu juga masih belum tahu masalahnya dia itu apa, masalah dan keinginannya dia itu apa. Jadi itu ada di level unaware. Terus kalau yang aware, ini dia ini udah tahu masalahnya itu apa, masalah dan keinginannya dia itu apa, tapi dia masih nggak tahu solusinya itu apa, solusinya dari mana. Nah, terus level berikutnya itu ada solution. Solution itu adalah solusi. Jadi customer yang sudah ada di tahap solution itu dia itu udah tahu masalahnya apa, terus keinginannya apa, dia juga udah tahu solusinya apa, tapi masih belum tahu kemana dia harus pakai solusi ini. Jadi solusi itu seperti itu. Dia sudah tahu solusinya seperti apa, tapi masih nggak tahu dia harus ngomong ke siapa untuk memecahkan solusinya itu. Nah, yang terakhir itu ada action. Action itu setelah customer ini tahu solusinya, nah customer ini memilih produk yang kita jual seperti itu. Jadi solusi misalnya, wah mukaku jerawatan, solusinya pasti ke skincare. Skincare apa yang cocok? Oh, kita nyuguhin iklan dengan bahasa yang cocok buat dia, jadi dia melakukan pembelian dengan kita, itu disebut action. Level ini semakin ke atas itu semakin besar, soalnya orang-orang kan masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi gimana caranya kita itu harus menjangkau orang yang di unaware ini. Kalau unaware udah dikenalin sama apa sih masalahnya kamu. Contohnya tadi misalnya mukanya jerawatan gitu. Terus kita suguhkan konten yang mengedukasi, yang kayak ngasih tahu ini loh, kamu masalahnya ini. Nah, setelah itu customer kan pasti, oh iya masalahku punya jerawat. Terus solusinya apa? Nah, kita suguhkan lagi konten dengan solusi yang customer inginkan. Solusinya ini loh, pakai skincare A misalnya. Oh iya, pakai skincare A kayaknya cocok aku deh. Mungkin customernya ngomong seperti itu. Nah, untuk mencapai ke action kita juga harus menyuguhkan konten lagi, menyuguhkan iklan lagi. Ini loh Pak, kamu beli skincare A di aku dengan harga sekian. Akhirnya customer tadi bisa sampai ke tahapan action. Seperti itu. Jadi gimana caranya bahasa yang digunakan untuk kita mengedukasi orang yang unaware ini harus benar-benar bisa memberitahu orang yang masalahnya itu apa gitu loh.
kamu punya masalah apa, entah itu jerawat atau mungkin public speaking-nya kurang bagus. Nah, jadi mungkin bisa kalau misalnya public speaking ya, kita punya kelas public speaking. Nah, kalau kita kasih judul misalnya cara supaya presentasi kita bisa diterima oleh atasan. Nah, mungkin kan Anwar, oh iya sih aku butuh butuh konten iki, soalnya aku belum bisa public speaking. Akhirnya pakai solusi dari kita, akhirnya si customer ini tahu dengan produk kita seperti ya itu dengan apa sih kali aku anjir. Menyadarkan customer kalau ada kita yang bisa membantu memberi solusi untuk masalahnya dia. Itu sampai ke solution dan action itu melakukan transaksi penjualan dan pembelian di action ini. Nah, action ini ya bukan cuma transaksi aja sih, cuma lebih ke kayak ngerekomendasiin temennya gitu. Jadi supaya konten kita ini bisa dikenal sama orang. Itu di posisi action. Terus selanjutnya udah habis. Terima kasih Mbak. Soalnya presentasi saya itu sebenarnya nyambung sama presentasinya Mas Yona kemarin. Jadi cuman dua part aja. Jadi presentasiku hari ini tuh nyambung sama presentasinya Mas Yona kemarin. Terima kasih Mbak. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana? Mbak ada yang mau tanya tak? Mas, aku bisa dijelaskan ulang ta sing kayak Anwar itu tadi loh Mas, aku sih gak paham. Yang ini tak Mbak? Iya, Anwar terus bawah itu aku tadi sih gak nyantol. Jadi gini Mbak, Anwar itu kan ada orang dia itu masih belum tahu mas apa. Jadi level Anwar ini orang ini masih belum tahu masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Masalahnya aja belum ketemu kok minta solusi. Jadi Anwar ini level customer yang masih belum tahu masalahnya di dirinya itu apa. Terus lanjut, kalau misalnya kita nyuguhin konten dengan headline yang menjangkau si Anwar ini, nah si orang tersebut akan langsung nyadar, langsung oh iya masalahku masalahku punya jerawat. Itu kalau udah nyadar sama masalahnya itu namanya aware. Kalau udah nyadar sama masalahnya. Nah, setelah nyadar, aku ini sekarang jerawatan misalnya. Aku jerawatan, terus gimana ya biar aku nggak jerawatan itu caranya. Nah, kita suguhkan konten lagi yang memberikan solusi untuk orang yang aware tentang masalahnya di dirinya sendiri gitu. Jadi ini loh pakai skincare, kamu pakai skincare itu bisa ngurangin jerawat. Gitu. Jadi akhirnya si customer yang di level aware ini tadi turun ke level solution. Jadi oh ya solusinya biar nggak jerawatan pakai skincare. Nah, tapi aku skincare apa? Mau beli di mana?
gitu. Skincare apa yang cocok sama aku dan aku harus kemana beli skincare ini. Nah, kalau sudah di solution, langsung turun ke bawah ke action. Hilang jerawatku. Berisik. Nah, kalau kita udah customer-nya nemu solusinya apa tentang jerawatnya, oh ya, kalau misalnya aku pakai skincare, aku pasti bakal hilang jerawatnya. Nah, tapi permasalahannya ada satu lagi, aku nggak tahu mau pakai skincare apa, terus belinya di mana, kan kita nggak tahu si customer-nya. Nah, kita suguhkan lagi konten yang memancing biar orang yang ada di level solution ini sampai ke level action. Itu mancing dengan sebuah konten yang menyuguhkan kalau misalnya kalau pakai skincare ini, skincare A, kamu bisa menghilangkan jerawat sampai 100% misalnya gitu. Oh ya, aku pasti customernya, wah aku bakal pakai ini wes, soalnya kayaknya cocok sama aku, dan aku bakal nge-share konten ini di teman-temanku, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Soalnya dengan penjelasan yang diberikan tadi udah memancing customer yang ada di level solution untuk turun di level action dengan menggunakan produk yang kita jual, menggunakan konten yang kita suguhkan. Nah, jika udah di action ini, pasti customer-nya itu bakalan nge-share, bakalan ada interaksi, entah itu komen, like, bahkan sampai pembelian berada di level action ini. Itu Mbak. Itu sih Mbak yang tak tangkap dari materi yang tak lihat tadi. Makasih Kurang Mas. jelas Mbak. Oke Sudah Mbak. jelas. Yang lain ada yang jawab, ada yang tanya Mbak. Baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Karena waktunya Dimas ini sampai jam 2, soalnya dia mau ke Bucin. Apa ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Dimas mengakhiri Zoom-nya? Oke Mbak. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya Mbak. Makasih
Mohon maaf juga misalnya beliputan aku ngomongnya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.